Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti dari Prodi Ekonomi Syariah, Kampus Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar manajemen. Materi yang saya akan jelaskan yaitu manajemen stakeholder dalam perusahaan. Secara luas, stakeholder adalah kelompok maupun individu-individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan atau mereka dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan pada saat perusahaan mengejar tujuannya, seperti kelompok kepentingan publik, pegawai pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat pekerja, pelanggan, dan pemegang saham. Sedangkan secara sempit, perusahaan memiliki ketergantungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya kepada stakeholder ini yang terdiri dari kelompok-kelompok atau individu tertentu. Clausen membagi stakeholder menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah pihak di mana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Contohnya adalah pemegang saham, investor, pekerja, pelanggan, dan pemasok. Selanjutnya, stakeholder sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Contohnya adalah media dan berbagai kelompok kepentingan tertentu. Selanjutnya, siklus manajemen stakeholder dalam perusahaan. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Yang kedua, analisis stakeholder. Yang ketiga, strategi manajemen stakeholder. Dalam mengelola strategi manajemen stakeholder dalam pencapaian tujuan, perusahaan harus mampu menganalisis dan mengkategorikan kelompok kepentingan stakeholder masuk dalam kategori apa yang terdapat dalam matriks. Apakah kategori low power, low interest, high interest, high power, dan seterusnya. Hal ini membantu perusahaan menentukan strategi apa yang harus dilakukan kepada setiap pemangku kepentingan stakeholder yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Berman tahun 1999 mengidentifikasi adanya dua macam model dalam manajemen stakeholder, yaitu yang pertama strategi stakeholder manajemen model, yang kedua intrinsic stakeholder management model. Sederhananya, strategi stakeholder management model itu memandang bahwa perusahaan harus mengelola stakeholder sebagai bagian dari lingkungan perusahaan dalam memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Kepentingan perusahaan terhadap stakeholder semata-mata didasarkan pada pencapaian laba. Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan stakeholder. Yang terakhir, perkembangan teori stakeholder. Perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.